Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Rahayu dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas UCP 3 Matematika Ekonomi. Soal kasus yang pertama itu fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh grafik di samping. Gunakan integral untuk mencari luas A, B, C, dan D. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari persamaannya dulu nih. Cari persamaan Y1 dan Y2-nya. Oke, cari persamaan Y1-nya. Y1 sama dengan X per 12 ditambah Y per 12 sama dengan 1. Nah, lalu ini dikali silang. Kali silang 12 dikali X, 12X ditambah 12 kali Y, yaitu 12Y sama dengan nih 12 kali 12, yaitu 144. Oke, jadi 12Y sama dengan 144. Nah, 12X nya pindah ke ruas kanan menjadi min 12X. Oke, lalu ini dibagi 12 semuanya. Jadi Y sama dengan 12 min X. Nah, jadi fungsi X-nya yaitu Y sama dengan 12 min X. Oke, lalu kita cari X-nya. Fungsi Y. 12X tambah 12Y sama dengan 144. 12X sama dengan 144. 12Y-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 12Y. Oke, setelah itu dibagi 12 semuanya, jadi X sama dengan 12 min Y. Nah, jadi fungsi Y-nya itu X sama dengan 12 min Y. Oke, selanjutnya cari persamaan Y2-nya nih, garis Y2-nya. Oke, Y2 sama dengan X per min 2 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Nah, ini dikali silang. 2 kali X menjadi 2X, min 2 kali Y menjadi min 2Y sama dengan min 2 kali 2 yaitu min 4. Oke, min 2Y sama dengan min 4. 2X nya pindah ruas ke kanan menjadi min 2X. Nah, lalu dibagi min 2 semuanya, jadi Y sama dengan 2 tambah X. Jadi fungsi X-nya yaitu Y sama dengan 2 tambah X. Oke, selanjutnya 2X min 2Y sama dengan min 4. 2X sama dengan min 4. Y-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 2Y. Lalu dibagi 2 semuanya, jadi X sama dengan min 2 tambah Y. Jadi fungsi Y yaitu X sama dengan min 2 tambah Y. Oke, langkah selanjutnya itu gambar grafik. Nah, ini grafiknya tadi. Ini garis Y1-nya tadi, persamaannya sudah ditemukan, yaitu fungsi X Y sama dengan 12 min X, fungsi Y X sama dengan 12 min Y. Oke, Y2-nya nih persamaannya fungsi X Y sama dengan 2 tambah X, fungsi Y X sama dengan min 2 tambah Y. Oke, lalu cari keseimbangannya. Cari keseimbangan. Ini titik keseimbangannya di sini ya. Nih, cari keseimbangannya Y1 sama dengan Y2. Y1-nya tadi berapa? Nih, Y1-nya di sini 12 min X ya. Kita taruh di sini 12 min X sama dengan Y2-nya. Nah, ini Y2-nya 2 tambah X. Oke, taruh di sini 2 tambah X. Oke, 12. Nah, ini kita pindahkan ruas ya. Jadi variabel dengan variabel ya. Konstanta dengan konstanta. Oke. Jadi 12. Nih 2 pindah ruas ke kiri menjadi min 2. 12 kurang 2 sama dengan X. Nah, ini min X kan, pindah ke ruas kanan menjadi X tambah X. Oke, 12 dikurang 2 10. X tambah X jadi 2X. Oke, X jadi 2 per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita cari Y-nya. Bisa pakai persamaan yang Y1 ataupun Y2. Oke, sekarang kita pakai persamaan Y1-nya.
12 Y sama dengan 12 dikurang X. Y sama dengan 12 dikurang X nya tadi 5. Jadi 12 dikurang 5, Y sama dengan 7. Oke, kita sudah menemukan titik keseimbangannya, yaitu X 5 ya, di sini 5 dan Y nya nih 7, sini 7. Oke, sekarang kita mencari nih nilai A, B, C, dan D. Oke, jika kita cari secara cara cepatnya nih ya, nih cara cepatnya nih yang A ini 12 ke 7 ya, jarak antara 12 ke 7 itu 5. Nah ini jarak antara 0 ke 5 itu 5, jadi 5 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 12,5. Jadi nilai A nya 12,5. Oke, yang B, nah ini jarak antara kesini nih, 2 ke 7 itu 5, 0 ke 5 itu 5, jadi 5 kali 5 dibagi 2 sama dengan 12,5. Oke, cari C nya nih. C ini kan bentuknya trapesium ya, ini bentuknya trapesium, jadi ini nih atas ditambah bawah per 2 dikali ini tinggi yang samping nih. Oke, jadi jarak ini atas ini 0 kedua itu jaraknya 2, 5 0 ke 7, jadi jaraknya 7 per 2 dikali, nah ini 0 ke 5 jaraknya 5 dikali 5, jadi sama dengan 22,5. Oke, sekarang yang D. Yang D ini jarak antara 5 ke 12 itu 7. Ini jaraknya dari sini ke sini 0 ke 7 yaitu 7. Jadi 7 kali 7 per 2 sama dengan 24,5. Oke, sekarang cara kita hitung dengan cara integral. Oke, yang pertama kita cari A nya dulu, nilai A. Kayak tadi nih, nilai A jarak antara ini kayak nilai A nya pakai integral nih, dari sini ya 12,7. Jadi integral 12,7 fungsi Y dy sama dengan, oke, jadi kan kita kan di sini kan kenapa pakai fungsi Y, karena ini dia ada di garis Y. Nah setelah itu kita pakai persamaan yang mana nih? Nah karena dia memotong di sini garis Y1, maka kita pakai persamaan fungsi fungsi Y dy di persamaan ini Y1. Oke, jadi kita masukin sama dengan integral 12,7, masukin 12 min Y dy sama dengan, oke, fungsinya ini kita turunin fungsi Y nya, jadi 12Y min, nah ini kan Y. Oke, kita ditambah 1 ya, pangkat ini kan 41 ditambah 1 jadi 2. Oke, jadi ini kan ini 1 ya, bukan kosong, jadi 1 per 2 Y kuadrat 12,7. Oke, lalu kita masukkan nih angkanya 12 nya, jadi 12 dikali 12 dikurang 1 per 2 dikali 12 kuadrat dikurang ya, dikurang 12 dikali 7. Ini 7 nya dari mana? Dari sini ya. Oke, dikurang 1 per 2 dikali 7 kuadrat. Oke, 12 kali 12 144. Oke, 12 dikurang 1 per 2 dikali 12 pangkat 2 itu 144. Oke, ini bisa dicoret, 2 dengan 144 nya dicoret menjadi 72 dikurang 12 dikali 7 84 dikurang 1 per 2 dikali 7 pangkat 2 itu 49. Nah ini bisa dicoret, 2 dengan 49 nya 49 dibagi 2 itu 24,5. Oke, jadi 144 dikurang 72 yaitu 72 dikurang ya, 84 dikurang 24,5 itu 59,5. Jadi 72 dikurang 59,5 sama dengan 12,5. Oke, sama ya. Kita hasilnya dengan memakai cara yang ini.
12,5. Oke. Lalu lanjut ke B, nilai B. Kita cari nilai B dengan cara integral. Oke, ini B jaraknya antara 7 ke 2, masih pada di garis Y. Nah, tetapi dia motongnya di persamaan Y2. Nah, jadi menggunakan fungsi Y dy sama dengan integral 72 menggunakan fungsi Y dy yang Y2 itu berapa? Min 2 tambah Y. Oke, masukin ya. Jadi min 2 tambah Y dy sama dengan diturunkan menjadi min 2 menjadi min 2Y ditambah Y sama dengan 1/2 Y kuadrat. Jadi integral 72. Oke. Kita masukkan lagi angkanya. Min 2 dikali 7. Nih 7 dari sini ya. Min 2 kali 7 ditambah 1/2 dikali 7 kuadrat dikurang min 2 dikali 2. Nih 2 dari sini. Oke. Min 2 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 2 kuadrat. Min 2 kali 7 sama dengan min 14 ditambah 1/2. 7 pangkat 2 itu 49. Oke, bisa dicoret. 49 bagi 2 itu 24,5 dikurang min 2 kali 2 itu min 4 ditambah 1/2 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, bisa dicoret. 4 bagi 2, 2. Oke. Jadi min 14 ditambah 24,5 itu 10,5. Dikurang nih min 4 ditambah 2 itu min 2, jadi 10 dikurang min 2. Nah, ini min ketemu min menjadi plus, jadi 10,5 ditambah 2 sama dengan 12,5. Oke, hasilnya sama seperti cara yang ini, 12,5. Oke, selanjutnya mencari nilai C dengan cara integral. Nah, kita lihat C di sini nih. Kayaknya yang ini ya. Jaraknya nih 50. Oke, karena dia di garis X dan memotong sumbu di Y2, persamaan Y2, jadi kita pakainya fungsi X di fungsi X di persamaan Y2 yaitu 2 tambah X. Oke, kita masukin C sama dengan integral 50 fx fungsi X dx sama dengan integral 0 2 tambah X dx sama dengan kita turunkan 2 diturunkan menjadi 2x, X diturunkan menjadi 1/2 X kuadrat. Oke, jadi 2x tambah 1/2 X kuadrat 50 sama dengan kita masukkan angkanya 2 dikali 5 ditambah 1/2 dikali 5 kuadrat dikurang 2 dikali 0 ya, di sini 0 ditambah 1/2 dikali 0 kuadrat. 2 dikali 5 10 ditambah 1/2 dikali 5 kuadrat itu 25. Nah, ini bisa dicoret. 25 dibagi 2 itu 12,5 dikurang nih 2 dikali 0 0 ditambah 1/2 dikali 0 pangkat 0 kuadrat itu 0, jadi 1/2 dikali 0 0 0 tambah 0 0. Nah, jadi 10 ditambah 12,5. 10 tambah 12,5 dikurang 0 sama dengan 22,5. Oke, nih hasilnya sama seperti cara yang ini, 22,5. Oke, lanjut ke kita cari nilai D dengan cara integral. Oke. Nah, ini mana nih? Nah, ini D. Ini D-nya jaraknya kita pakai yang ini ya, 12,5. Dia masih di garis X ya. Nah, tapi dia memakai persamaan Y1 tuh. Jadi fungsi X di Y1 persamaannya itu 12 min X. Y sama dengan 12 min X. Oke. Lanjut D. D sama dengan integral 12,5 fungsi X dx sama dengan integral 12,5 12 min X dx sama dengan diturunkan nih 12 diturunkan menjadi 12x min X diturunkan menjadi min 1/2 X kuadrat 12,5 sama dengan, jadi kita masukin angkanya ini
12 dikali 12 dikurang 1 per 2 dikali 12 kuadrat dikurang 12 dikali 5 dikurang 1 per 2 dikali 5 kuadrat. 12 dikali 12 144 dikurang 1 per 2, 12 pangkat 2 itu 144 bisa dicoret, 144 dicoret dibagi 2 ya, dicoret jadi 72 kurang dalam kurung 12,5 12 kali 5 60 dikurang 1 per 2 dikali 5 pangkat 2 itu 25 dibagi 2 12,5. Oke, jadi 144 dikurang 72 hasilnya 72 dikurang 60 dikurang 12,5 hasilnya 47,5. Jadi 72 dikurang 47,5 sama dengan 24,5. Nah, ini hasilnya sama dengan menggunakan cara yang ini, 24,5. Oke, setelah itu kita jumlahkan nih nilai A, B, C, dan D-nya dijumlahkan. Jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 12,5 ditambah 12,5 ditambah 22,5 ditambah 24,5 sama dengan 72. Oke, selanjutnya soal kasus yang nomor 2. Diketahui PD sama dengan 200 min 2Q kuadrat, PS 2Q ditambah 140. Nah, ditanyakan cari SK dan SP-nya. Penyelesaiannya yang pertama nih. PS sama dengan 2Q tambah 140. Nah, jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya nih, Q sama dengan berarti 2. Q sama dengan 0 berarti 2 kali 0 ditambah 140, maka P-nya 140. Nah, jika Q P-nya 0 ya, P-nya 0, maka Q-nya berapa? Nah, berarti 2 dikali berapa biar ditambah 140 itu sama dengan 0. Oke, berarti 2 dikali min 70, karena min 70 dikali 2 itu min 140, jadi min 140 tambah 140 itu sama dengan 0. Oke, lanjut di persamaan ini. PD sama dengan 200 min 2Q kuadrat. Nah, A-nya itu sama dengan min 2, B-nya sama dengan 0, C-nya 200. Nah, sekarang kita cari D-nya. Ini A-nya kan kurang A-nya kan kurang dari 0 ya. Karena A sama dengan min 2 berarti kurang dari 0. Oke. Sekarang cari D-nya. Rumus D apa sih? D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, jadi B kuadrat. Ini B-nya 0, jadi 0 kuadrat dikurang 4 dikali A. A itu min 2 dikali C. C 200. Oke, jadi sama dengan hasilnya 1600. Nah, jadi D lebih dari 0. A kurang dari 0, D lebih dari 0, maka grafiknya nih melengkung ke bawah. Tapi sumbuki ya. Oke, selanjutnya langkah yang kedua. Kita mencari titik potong dengan sumbu P. Nah, di sini kita menggunakan yang ini ya, PD. Menggunakan persamaan PD 200 min 2Q kuadrat. Nah, sumbu P jika Q-nya 0, maka P-nya nih, kalau Q-nya 0 berarti 200 dikurang 2 kali 0 kan, berarti P-nya 200. Oke, selanjutnya cari titik potong dengan sumbu Q sama dengan jika P-nya 0, maka Q-nya oke, jadi 200 min 2Q kuadrat sama dengan 0. Nah, ini dibagi 2 semuanya, 200 dibagi 2 100, 2Q kuadrat bagi 2 min Q kuadrat sama dengan 0. Lalu kita cari ini, jadi 10 min Q kurung 10 min Q sama 10 tambah Q sama dengan 0. Nah, ini Q sama dengan 10, Q sama dengan min 10. Kenapa? Karena di sini jika min berarti menjadi plus, kalau plus jadi min. Oke. Selanjutnya sumbu simetri. Kita cari sumbu simetri min B per 2A min D per 4A. Min B-nya tadi 0. Jadi 0 per 2 dikali A.
2 dikali A nya min 2, 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Oke, jadi lalu min D nya berapa? 1600. Jadi min 1600 per 4A, 4 dikali A, 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi min 0 per dibagi min 4 itu 0, min 1600 dibagi min 8 sama dengan 200. Jadi 0, sumbu simetrinya 0, 200. Oke. Nah, ini gambar grafiknya. Oke, jadi untuk PD-nya kita membuat tadi ya. Kan ini gambarnya karena A kurang dari 0 lebih dari 0 berarti lengkung ke bawah. Nah, ini grafik persamaan PD-nya. Ini min 10. Min 10 ini dari ini kita mencari ini titik potong tadi. Min 10 ya, ini 10. Nah, di sini 200 itu dari sumbu simetrinya 0,200 Ki P. Oke. 0,200. Nah, karena Ki nya 0, jadi dia di sini tetap di titik ini, P nya 200. Oke, lalu gambar grafik ini, garis yang PS sama dengan 2Q tambah 140. Kenapa bisa min 70 140 nih? Dapat dari sini. Tadi kita cari. Oke, jadi di sini min 70 140. Oke, bertemulah titik keseimbangannya. Ya, setelah itu kita cari titik keseimbangannya. Gimana sih caranya nih? PD sama dengan PS, 200 min 2Q kuadrat sama dengan 2Q tambah 140. Oke, kita pindahkan semua nih ruasnya ke kanan. Jadi min 2Q kuadrat pindah ruas ke kanan menjadi 2Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 140 dikurang 200. Jadi min 60. Oke. Ini setelah itu kita bagi 2 semua. Oke, biar Q-nya itu sendiri. Oke. Jadi Q kuadrat ditambah Q min 30. Oke, jadi Q tambah 6, Q min 5. Jadi kita pakai Q yang ini, yang positif ya. Q sama dengan 5. Maka P-nya berapa? Nah, P-nya ini kita bisa pakai persamaan ini, PD ataupun PS-nya. Kita pakai persamaan yang PS-nya. 2 dikali Q. Q-nya tadi berapa? 5. Berarti 2 dikali 5 ditambah 140. 2 kali 5 10 ditambah 140 yaitu 150. Jadi P-nya 150. Oke, kita taruh di sini. Tadi Q-nya 5, P-nya 150. Jadi titik keseimbangannya. Oke, setelah itu kita cari SK dan SP-nya. Oke, kita cari ini dulu. Luas Z-nya itu yang diarsir tuh ini ya. Jadi nih di sini tuh, kalau di sini yang ini luas Z. Oke, dari sini ke sini. Oke, jadi Z-nya sama dengan ini 50 ya. Integral 50. Nah, ini pakai yang ini persamaan PD. Oke, jadi 200 min 2Q kuadrat dQ sama dengan, nah, diturunkan 200 diturunkan menjadi 200Q dikurang 2/3 Q pangkat 3. Nah, ini nanti kan pangkatnya ini bertambah 1 ya. Nah, per ini juga dari pangkatnya ini. Jadi min 2/3 Q pangkat 3 50. Lalu kita masukkan angkanya. 200 dikali 5 dikurang 2/3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 200 dikali 0 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3. 200 dikali 5 1000 dikurang 2/3 dikali 5 pangkat 3 itu 125 dikurang 200 dikali 0 0 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3 0. 2/3 kali 0 0. Jadi 0 kurang 0 0. Jadi 1000 dikurang ini 2 dikali 125 itu 250 dibagi 3
1000 dikurang 250 per 3 hasilnya 916,67. Nah, jadi mencari SK-nya, kayak SK kan di sini. Ini tadi kita sudah cari Z-nya. Berarti SK cuma yang ini kan. Z berarti Z dikurang nih kotak ini ya. Persegi panjang ini ya. 5 150 kan 0 ke 150 0 ke 5 jadi sama dengan Z nya tadi 916,67 dikurang 5 dikali 150 yaitu 750, jadi 916,67 dikurang 750 yaitu 166,67. Oke, sekarang kita cari SP nya nih. Oke, aku pakai cara yang ini ya. Oke, kita pakai cara yang langsung nih. 150 nih jaraknya ya, 150 sama 140. Nah, dia pematangnya dengan garis ini nih, jadi pakai persamaan. Oke, jadi integral 150 140 fungsi PDP sama dengan integral 150 140 1 per 2P dikurang 70 dP sama dengan diturunkan menjadi 1 per 4 P kuadrat dikurang 70P. Oke, 150 140 kita masukin lagi angkanya 1 per 4 dikali 150 pangkat 2 dikurang 70 kali 150 dikurang dalam kurung 1 per 4 dikali 140 kuadrat dikurang 70 kali 140. 1 per 4 dikali 150 kuadrat itu 22.500. Bisa dicoret, 22.500 bagi 4 itu 5.625 dikurang 70 dikali 150 yaitu 10.500 dikurang dalam kurung 1 per 4 dikali 140 pangkat 2 itu 19.600. Jadi 19.600 dicoret dengan 4 atau 19.600 bagi 4 yaitu 4.900 dikurang 70 dikali 140 yaitu 9.800. Jadi 5.625 dikurang 10.500 hasilnya min 4.875 dikurang 4.900 dikurang 9.800 hasilnya juga min 4.900. Jadi 4.875 dikurang min 4.900. Nah, ini karena min bertemu dengan min menjadi plus. Jadi min 4.875 ditambah 4.900 hasilnya 25. Jadi sudah ketemu nilai SK-nya 166,67 dan nilai SP-nya 25. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.